Selamat siang menjelang sore anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum mulai pelajaran ada ini hadir semua nggak? Hadir. Oke, kalau gitu kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Oke, jadi pertama tujuan pembelajaran pertama itu adalah kalian menjelaskan perbedaan kelajuan dan kecepatan itu berdasarkan hasil pengamatan kalian pada simulasi P. Yang kedua, menganalisis hubungan antara jarak, perpindahan, dan kecepatan melalui kegiatan penyelidikan menggunakan simulasi P. Nah, yang ketiga itu ada mendeskripsikan konsep percepatan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu berdasarkan hasil pengamatan. Yang keempat, menginterpretasikan grafik posisi kecepatan dan percepatan terhadap waktu pada simulasi P. Dan yang kelima itu kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, sebelum masuk ke kegiatan ini, kita lihat video dulu ya. Apa sudah cukup untuk tayang videonya? Nah, sekarang kembali lagi ke sebentar. Oke, dari video yang sudah kalian amati, ibu punya 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan nomor 1 ini, kenapa sih ada pelari yang mencapai garis finish lebih cepat daripada pelari lainnya? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa Dana? Karena mungkin si pelari itu memiliki kecepatan yang lebih, jadi sehingga dia bisa mendapatkan waktu lebih cepat daripada yang lain. Nah, itu betul. Nah, itu dan itu pun kayak berkaitan sama kelajuan, kecepatan sama percepatan. Nah, untuk yang kedua itu, apakah kecepatan pelari itu selalu sama selama perlombaan? Nah, benar juga. Terus nih, yang ketiga itu, besaran fisika apa sih yang dapat digunakan untuk menjelaskan jarak pada pelari? Jarak Bu. Perpindahan waktu juga dan sudut. Nah, betul. Nah, anak-anak, selain dari dalam kehidupan sehari-hari, selain pada kegiatan lomba lari, nah, materi kecepatan, kelajuan, dan percepatan itu ada saat kayak kalian mengendarai mobil, motor, sepeda, atau bahkan saat kereta juga. Sekarang membuat kelompok 3-4 orang. Mungkin sih karena ada satu murid baru ya anak-anak. Jadi kalau satu kelompoknya 5 orang ya. Tapi aku mau sama Oke, type-nya. Nah, silakan dibuka. Sudah. Kan kalian tuh udah lihat video. Nah, sekarang jadi kalian itu disuruh merumuskan masalah. Nah, berdasarkan fenomena yang atau video yang telah kalian amati itu, coba rumuskan masalah yang kalian selidiki, yang akan kalian selidiki. Kira-kira apa nih masalahnya? Kita asli boleh menjawab? tadi kan sempat membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Kayaknya itu kita harus menjelaskan apa perbedaan dari kelajuan dan kecepatan Bu. Terus Mungkin hubungan jaraknya juga, hubungan antara jarak, perpindahan, sama waktu dan kecepatannya juga gitu. Mungkin ini bisa kelompok sebelah ibu sayangnya. ya nomor sebelah. Silakan Anu. Jadi dulu gimana sih percepatan itu bisa mempengaruhi perubahan benda yang punya kecepatan itu Bu? Sama apa lagi? Oh, matahari itu Bu. Graviti. Dari posisi Bu. Jadi kalau misalnya
silahkan di scan simulasi petnya. Nah, ibu minta coba dilihat tuh prosedur percobaannya apa. Yang pertama, prosedur percobaannya. Ibu minta salah satu murid deh buat ke depan, siapa ya kira-kira? Waduh, Bu. Coba Nisa. Oke, Nisa boleh dicoba. Yang pertama, lakukan percobaan 1. Kecepatan awalnya 2. Gimana kecepatannya, Nisa? Nah, dia diatur 2. Kecepatannya tetap 0. Ya. Nah, kalian amati ya simulasi pet yang ada di depan. Iya, di play. Jadi kalian amati setiap 2 second berapa. Harus itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gak apa-apa gitu ya. Nah, ini mungkin kelebihan ya. Jadi kayak kalian ditulis ya, setiap 2 detik sekali itu berapa. Nah, sekarang untuk yang percobaan kedua, silahkan Alivia maju ke depan. Iya, bisa silahkan duduk. Ada sisa bukunya. Oh, silahkan Alivia. Aku maju. Nah, Alivia. Oh iya, yang tadi diulangi sampai waktu 10 detik ya anak-anak. Sudah. Untuk Alivia sekarang. Nah, dari prosedur percobaannya ke percepatannya berapa nih? Satu Alivia. Iya. Jangan kan simulasi. Di play kecepatannya 0. Jadi, nah kita perhatikan di play. Jadi setiap 2 detik sekali itu berapa? Ininya, nih berapa kayak posisi sama kecepatannya berapa? Ditulis ya anak-anak. Nah, jadi diulangi terus aja diamati ya. Tiap 3,5 berapa? Nih, tiap 4,2 berapa? Seperti itu ya. Kalau dia boleh sampai kembali. Nah, percobaannya sudah kan? Sudah. Coba nih, sekarang bagian ke analisis data. Nah, coba. Di situ kan ada pertanyaan yang pertama itu ada apa perbedaan kelajuan dan kecepatan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian coba pada simulasi petnya. Kalau saya, Bu. Ya, jangan boleh. Ya, kecepatannya bertambah secara teratur per sekian detiknya. Ya kan? Ya nggak sih, Pak? Nah, kelompok lain coba kelompok ini. Nah, di skip. Nah, benar. Jadi kelajuan dan kecepatan itu tetap memiliki berhubungan. Karena kelajuan itu adalah apa coba ada yang tahu nggak artinya kelajuan? Nah, kelajuan itu adalah waktu yang ditempuh pada benda tapi tanpa memperhatikan arah. Sedangkan kecepatan itu perubahan posisi yang memperhatikan arah. Nah, bagaimana? Yang kedua, lihat lagi lengkap bedanya. Sembari ditulis ya hasil pengamatan
adanya percepatan. Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau kita tadi bagaimana perubahan kecepatan kurang paham tuh. Bagaimana perubahan kecepatan adanya? Nah, jadi kan perubahan kecepatan itu dari kayak tadi nih. Kalau kecepatan itu tetap, tapi perubahan kecepatan itu berubah gitu. Jadi itu tuh percepatan itu adalah perubahan kecepatan yang terjadi. Cara pembukaan. Nah, gitu. Nah, yang itu kan coba dilihat bentuk grafiknya itu bagaimana? Atas. Ini kayak ke atas gitu. Jadi ya benar. Oke, mungkin untuk grafik kalian bisa diisi sendiri ya. Nah, yang ketujuh itu kan soal. Mungkin kalian ada yang kurang paham nih. Jadi yang pertama itu diketahui apa itu? Yang pertama kecepatan awal berarti 0 dengan berapa? 2 meter sekon. Percepatannya 1 meter sekon kuadrat. waktunya 5 sekon. ditanya Terakhir. berarti apa? Pinol ya, pingin. Berapa dan lurusnya? Itu yang naiknya harusnya bukan. Oh iya, maaf. Salah. Yang naiknya kayak Maaf ya. Itu lanjut ke Oke, ditanya pi rumus pi sama dengan pi 0 plus pi 0-nya berapa? 2. A-nya 1/5. 2 tambah 5 berarti 7. Nah, dari rumus berikut. Nah, dari pengamatan kalian yang sudah kalian lakukan, berapa hasil pengamatan dan hipotesis yang telah dibuat? Sesuai? Sesuai. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu ada 5. Nah, pelajaran itu berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan percepatan berkaitan dengan perpindahan dan arah gerak. Nah, yang kedua apa? Jarak waktu dan kecepatan memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam menjelaskan gerak benda. Yang ketiga, boleh baca. Percepatan menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu. Yang keempat, grafik posisi Kecepatan terhadap waktu dapat digunakan untuk menjelaskan arah listrik. konsep kelajuan kecepatan dapat digunakan untuk memisahkan berbagai permasalahan gerak dan kehidupan sehari-hari. Oke, nah sekian pembelajaran hari ini ya. Untuk minggu depan kita akan ada tes ya, ada ulangan